Oke, di contoh soal kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan reaksi perletakan yang ada pada titik A dan titik B ini. Di sini terlihat titik B ini adalah roll dan titik A ini kelihatan dari bentuk fisiknya ini adalah sendi. Di sini berarti terlihat nanti kita akan ada satu reaksi perletakan, yang ini dua reaksi perletakan. Ada beban-bebannya 60 kip satuan Amerika dengan sudut 60 derajat. Ini ada beban yang sudah berupa momen di ujung sini. Kita kasih nama saja mungkin ujung C yang nilainya 50 kilo feet satuan momen. Nah, tahap pertama yang selalu saya ingin kalian mengerjakan soal selalu harus membuat FBD-nya yang lengkap. Jadi FBD itu adalah bentuk struktur lengkap dengan notasi dan dimensinya. Ada beban dilengkapi dengan informasi beban dan informasi reaksi perletakan. Nah, di gambar ini baloknya dia memiliki ketebalan, yaitu satu kaki. Nah, dalam free body diagram itu dia tidak memiliki ketebalan, hanya satu garis saja. Jadi ketebalan yang satu kaki ini, satu feet, ini ditiadakan, jadi digantikan dengan satu garis. Nah, kalau saya mau menganggap 10 itu 5 kotak di sini, 1, 3, mungkin ya biar lebih gampang mungkin 10 kotak juga nggak apa-apa, 6, 10 ya, ini 4, terus 3, 6, 7, berarti ini titik A, ini titik B, ya bukan titik B sebenarnya, tempat bekerjanya beban nantinya. Ini yang B, ini yang C. Ya, ini strukturnya, dan saya kasih informasi ke sini ada 10 kaki lengkap dengan panjangnya. Ini 7, ini 4, ini 10 kaki sama-sama feet, lengkap dengan informasinya. Oke, itu dia tentang strukturnya. Kemudian saya mau kasih informasi beban-bebannya. Ini beban sudah berupa momen di titik C yang nilainya 50 kip feet. Kalau satuannya kip feet, kamu tulis kip feet. Kalau satuannya kilonewton meter sesuai satuannya. Nah, yang ini beban yang 60 kip ini dia dalam bentuk sudut. Kamu bisa uraikan dia menjadi dua komponen. Jadi dia komponen horizontalnya dan komponen vertikalnya. Ini bagian yang mengapit sudut itu kosinusnya 60 kosinus 60, yang vertikalnya tentunya 60 sin 60. Jadi di free body diagram bisa kamu gantikan dia dengan sudah dalam bentuk komponen. Ini 60 sinus 60 derajat, dan yang ini 60 kosinus 60 derajat. Oke, beban-bebannya sudah dapat semua, sudah tertulis. Sekarang komponen yang lain di free body diagram itu adalah reaksi-reaksi perletakan. Di B itu ada satu reaksi perletakan arah vertikal. Kita asumsikan dulu arahnya ke atas positif. Kita belum tahu apakah memang dia nanti akhirnya arahnya ke atas. Ini kita kasih nama BY, reaksi vertikal di titik B. Kemudian A, Y, dan
AX. Inilah free body diagram yang lengkap yang saya harapkan kalian selalu mengerjakannya, dan juga sekaligus membantu kita melihat semua komponen-komponen yang ada di strukturnya tanpa ada ketinggalan apapun. Nah, target kita selanjutnya adalah kita hendak mencari berapa BY ini, berapa AY, dan berapa AX. Ini tiga reaksi yang perlu dicari, yaitu BY, AY, dan AX. Gitu. Dengan menggunakan, kita hanya cuman punya 3 persamaan, yaitu gaya-gaya di arah X sama dengan 0, gaya-gaya di arah Y sama dengan 0, dan sigma momen sama di mana aja sama dengan 0. Tergantung kebutuhan mana yang duluan kita gunakan. Misalkan kita coba misalkan sigma gaya-gaya di arah X. Saya ingin kalian menuliskan arahnya mana yang kamu asumsikan positif. Tuliskan di sebelah kiri sini. Saya asumsikan semua yang ke arah kanan saya asumsikan positif sama dengan 0. Baru titik koma, tulis di sampingnya. Oke, perhatikan di free body diagram ini mana gaya-gaya yang arah horizontal. Kita lihat ada yang arah horizontal itu AX, ya. Terus ini AX yang horizontal, dan 60 kosinus 60 juga arah horizontal. Selain itu tidak ada lagi. Jadi AX terus 60 kosinus 60 derajat sama dengan 0. Nah, perhatikan dengan standar yang kamu gunakan ini disebutkan ke arah kanan itu positif, sehingga karena AX itu positif ke arah kanan, maksudnya karena AX itu ke arah kanan maka dia positif. Dan AX 60 kosinus 60 ini sama dengan dia tandanya negatif karena dia ke arah kiri. Dengan demikian kita sederhanakan AX sama dengan pindah ke sebelah kanan 60 kosinus 60 derajat, yang bisa kita hitung nilainya adalah 30. Berarti ini gitu ya. Berarti memang benar arahnya positif di sini, nilainya positif, berarti benar dia sesuai dengan arah yang kita asumsikan di awal. Itu arah AX-nya. Kemudian kita menggunakan sigma F Y sama dengan 0. Kamu asumsikan semua yang positif itu ke arah atas, titik koma, baru lihat FBD-nya. Lihat FBD itu yang ada di arah vertikal itu ada AY ke arah vertikal, ada 60 sinus 60 ke arah vertikal, dan BY juga ke arah vertikal. Ya, jadi kita punya 3 komponen. Jadi saya tulis di sini AY, BY, dan 60 sin 60 derajat sama dengan 0. Kalau kita lihat FBD-nya, AY dan BY itu sama-sama ke arah atas, berarti positif, dan 60 sin 60 itu ke arah bawah. Jadi ini positif dan negatif. Ya, kita sederhanakan AY plus BY sama dengan, kita pindahkan 60 sin 60 ke arah kanan, lagi kita ambil nilainya 60 sin 60 adalah 51,96, sudah saya hitungkan untuk kita. Namun karena ada 2 yang tidak diketahui, AY dan BY, ini kita tidak bisa menyelesaikan persamaannya. Kita biarkan aja, ditinggalkan dulu dia. Sini kita tulis dia persamaan pertama. Lalu kita lompat ke sigma momen. Di mana? Kita lihat aja. Cara mencari momen di mana, kita ambil di nilai momen itu, kebanyakan sih kondisinya adalah mengambil di titik di mana reaksi itu berada. Misalkan di titik A atau titik B.
Ya, bisa aja. Jadi kita ambil misalkan sigma momen di titik A. Ya. Apapun yang arahnya searah putaran jarum jam, saya asumsikan dia positif. Nah, kita lihat di sini. Karena kita mengambil sigma momen di titik A, AX dan AY ini tidak aktif karena lengan gayanya itu 0 terhadap itu. Demikian juga 60 kosinus 60, karena ini dia kalau kita perpanjang garisnya ke sini, itu dia akan mencapai titik A, sehingga juga lengan gayanya 0. Jadi 60 kosinus 60 ini 0, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah 60 sinus 60 BY yang aktif, dan ini 50 cube feet ini sudah dalam bentuk momen, jadi dia otomatis aktif. Ya, jadi 60 sin 60 ada yang BY-nya dan ada momen yang 50. Ini sama dengan 0. Nah, kita lihat 60 sinus 60 itu lengan gayanya ke titik A itu berapa? Caranya mengetahui adalah bikin garis yang segaris dengan gaya tersebut. Lalu lihat jarak paling dekat titik A terhadap garis itu berapa? Paling dekatnya. Berarti itu artinya ya 10 feet. Demikian juga untuk BY, kamu bayangkan ada garis BY vertikal. Ini dia jarak garis tersebut kepada titik A. Berarti dia 14. Sementara 50 ini sudah berupa momen. Ya. Jadi ini kali 14, ini kali 10. Kemudian lihat tandanya yang memutarin titik A sesuai dengan arah jarum jam itu akan dia nilainya positif. Nah, kamu bayangkan kamu berdiri di titik A dan 60 sinus 60 itu seperti terlihat ini arahnya. Tentunya dia akan mengutari titik A itu searah jarum jam, yang BY itu akan berlawanan arah jarum jam negatif, yang 50 ini sudah memutari dan berarti dia positif. Searah jarum jam. Ini positif, ini negatif, ini dia positif. Kemudian kamu hitung nilainya. Ini tadi 51,96 kurang 14 BY. Ya, tambah 50 sama dengan 0. Minus 14 BY. Ini 50 tambah 51,6 101,96 sama dengan 0. Kamu pindahkan dia minus 14 BY sama dengan minus 101,96, sehingga BY-nya kamu peroleh minus 101,96 dibagi minus 14, dapatnya, maaf kayaknya ada kesalahan, ini belum saya kalikan 10, 51,96 itu masih 60 sini. 60 kalikan 10 dulu, berarti yang ini adalah, ini dia 510, jadi 560,96 ya. Ini juga 560,96 dibagikan 14, nilainya adalah, maksud saya ini 569,96. Sorry, nilainya 40,7, dan nilainya juga positif, berarti dia sesuai arahnya ke atas. Dengan kita kembali ke persamaan yang pertama tadi ke sini, kita dapat memperoleh AY adalah 51,96, pindah BY ke samping dikurangin dengan nilai AY, BY sudah kita peroleh 40,7. 40,7 diperoleh 11,27, dan arahnya juga positif ke arah